Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Para anturo dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Sore ini adalah waktu yang spesial, waktu yang sangat menggembirakan, karena tentunya pada kesempatan kali ini kami dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam keadaan sehat, baik dan tanpa kekurangan suatu apapun. Kita tentu akan berbincang tentang banyak hal, namun lebih spesifik kita akan membahas seputar kegemaran kita, yaitu mengenai budaya burung perkutut. Nah, kebetulan ini saya sedang membaca sebuah buku yang bertuliskan Suma Oriental, karya seorang pelaut dari Portugal yang mengisahkan perjalanannya mengelilingi dunia dan tentunya melewati daerah Nusantara. Tanpa disengaja ketika kami membaca isi dari buku yang sangat tebal ini, mungkin ini kita harus membacanya pelan-pelan, adalah saya kemudian berpikir bahwa sebuah karya tulis, sebuah karya sastra itu terkadang ada kesamaannya dengan budaya burung perkutut. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan membahas tentang sudut pandang kita terhadap budaya burung perkutut berkaitan dengan sebuah karya sastra. Tetap bersama kami. Para ndoro dimanapun Anda berada, jika kita merujuk pada pengertian sastra atau merujuk pada definisi atau hakikat penciptaan sebuah karya sastra, itu kita ketika dulu duduk di bangku sekolah menengah itu dibahas secara tuntas. Apalagi yang kemudian mendalami bidang sastra di luar sekolah, apalagi bergabung dengan sanggar-sanggar sastra, tentu tidak asing ketika mendengar istilah atau kata sastra. Namun secara garis besar sebenarnya fungsi dari sebuah karya sastra bagi umat manusia itu tidak jauh beda dengan fungsi dari kebudayaan burung perkutut. Jika pada karya sastra itu diciptakan atau dibuat dengan tujuan untuk memanusiakan manusia, nah hal ini juga tidak berbeda jauh dengan para leluhur yang membuat atau menciptakan sebuah karya sastra juga, yaitu tentang buku Ngalamating Burung Perkutut. Nah, di sana mengisahkan tentang burung perkutut dan kehidupan. Simpel dan mudahnya sebagai contoh, sebuah karya sastra dibuat untuk memanusiakan manusia itu yang seperti apa. Nah, di sini kita akan sedikit berbicara santai namun agak berisi. Ketika seorang manusia itu dilihat dari struktur wujud fisiknya, itu adalah orang. Maka orang dilihat dari tubuhnya, ada struktur kerangkanya, ada struktur anatominya, itu dilihat dari sudut fisik, berarti itu adalah orangnya. Namun ketika manusia utuh dilihat dari bukan hanya orang atau tubuhnya, namun dengan pikirannya, dengan jiwanya, dengan emosinya, maka di situ dikatakan ia sebagai manusia. Manusia yang memiliki rasa, intuisi, emosi, dan tentunya ada perasaan empati di dalam batinnya. Disitulah perbedaan antara orang dan manusia. Kemudian manusia secara lebih tinggi, secara lanjut dikatakan harus dimanusiakan. Mengapa? Karena pikiran, perasaan, dan emosinya itu setiap manusia itu pasti labil. Oleh karenanya perlu dimanusiakan untuk mencapai manusia yang lebih manusia. Caranya berbagai macam cara. Nah, salah satunya para pujangga, para penyair, para sastrawan itu membuat karya. Nah, salah satunya sebagai contoh mudah,
Contoh sebuah karya sastra misalnya adalah puisi, atau cerpen, atau novel, atau roman. Nah, sebagian besar bagi Anda, saya, dan kita semua yang pernah membaca entah itu puisi, entah itu novel, atau bahkan menonton TV, yaitu ada film, ada tayangan-tayangan hasil sebuah olah kamera seperti itu juga sebuah karya. Nah, sebuah karya yang seperti itu bisa mempengaruhi pemikiran, emosi, dan jiwa manusia. Apabila sebuah karya itu positif, tentunya bertujuan untuk melembutkan hati, untuk memanusiakan manusia seperti tadi. Nah, sebagai simbol, sebagai contohnya, misalnya kita ambil saja puisi yang berjudul misalnya Aku dari Chairil Anwar. Ketika seorang manusia itu mendengarkan puisi Aku, maka ia akan terketuk hatinya. Tentunya ketika mendengarkan bait demi bait, ya, baris demi baris syair yang ia dengarkan. Sebagai contoh misalnya, ketika ada kurang lebih penggalanya yang berbunyi seperti ini. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Nah, tentunya kalimat-kalimat seperti itu bisa saja ini berubah menjadi sebuah mantra, bisa saja menjadi sebuah suara hipnotis, mampu membawa alam bawah sadar kita masuk ke dalam pemikiran dari seorang penyair yang sangat terkenal, yaitu Chairil Anwar, di mana dia mengatakan, aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Nah, kita akan larut terbawa dalam suasana emosional seorang Chairil Anwar, di mana saat itu bangsa kita sedang berupaya untuk memperoleh sebuah kemerdekaan, pengakuan sebagai nation, sebagai bangsa. Di sana humanity, kemanusiaan kita rasanya bangkit. Nah, disitulah peran sastra, sahabat Parandoro, berupaya untuk membangkitkan semangat ketika bertujuan untuk melakukan perlawanan, berusaha untuk melembutkan hati jika karya sastra tersebut bertujuan untuk memberikan nuansa hati, nuansa batin yang sejuk, puisi-puisi yang indah, menenangkan. Di situ sebenarnya fungsi dari sebuah karya sastra, dan di situ pula sebenarnya fungsi dari budaya burung perkutut. Maka ketika saya membaca buku-buku sastra, catatan-catatan semacam ini, saya teringat, saya merasa, oh iya, ternyata apabila kita serius dalam upaya mempelajari budaya burung perkutut, itu tentunya adalah kita akan sama ketika mendapatkan siraman dari karya-karya sastra. Kita bisa menikmati bait-bait puisi, kita bisa menikmati alur cerita cerpen, novel, roman, hikayat. Itu bisa memanusiakan manusia. Begitupun ketika kita menikmati manggungnya burung perkutut, kita akan terlena, terlelap, dan hanyut ke dalam kedamaian. Kemudian apabila kita mempelajari tentang filosofinya, kita mempelajari tentang apa itu hakikat dari kebudayaan burung perkutut, apa itu burung perkutut Katuranggan, sudah semestinya kita akan terbawa kepada perasaan bahwa oh, ternyata peran budaya perkutut yang mengajarkan tentang kehidupan itu sangat baik, positif, bahkan mengajarkan hal-hal yang bertujuan untuk kita itu mengisi hari-hari itu dengan penuh semangat. Kita bekerja, kita mencari nafkah, kita berkarya, itu akan merasa, oh iya, ternyata apa yang ada di buku budaya burung perkutut itu sejalan.
Nah, ini adalah tahapan ketika kita sudah mempelajari burung perkutut secara lebih dalam. Bukan sesuatu yang memaksa atau bukan sesuatu yang istilahnya dibuat-buat. Karena memang pada dasarnya ada kesamaan antara karya sastra dan buku Ngalamating Burung Perkutut itu juga adalah sebuah karya sastra. Terbukti apa-apa yang tertulis di dalamnya itu adalah pesan-pesan kehidupan. Sama halnya dengan puisi yang mengajarkan kepada manusia, memberikan informasi secara atau menggunakan bahasa tutur kata yang indah, bukan hanya tekstual semata yang datar dan kaku, namun lebih meliuk-liuk, mendayu-dayu, memberikan penekanan-penekanan terhadap irama setiap kalimatnya. Begitupun dengan budaya burung perkutut, memberikan penekanan-penekanan terhadap katuranggan-katuranggan tertentu. Ada katuranggan ini yang bertujuan untuk kehidupan, misalnya berkaitan dengan bagaimana cara berumah tangga. Ada burung perkutut berkaturanggan ini, ada di sana terdapat pesan-pesan bagaimana cara bermasyarakat, bertutur kata, menjaga kelembutan hati, menjaga kerukunan, itu juga ada. Kemudian ada lagi burung berkaturanggan ini, itu mengajarkan semangat kerja, bagaimana kita menabung, mengumpulkan hasil jerih payah kita, itu semua diajarkan. Dan itu ada mirip kesamaannya antara karya sastra yang tertulis dengan budaya burung perkutut. Dari sini sahabat, kami ingin mengajak Anda bahwa adanya kesamaan prinsip dari hakikat penulisan atau pembuatan sebuah karya sastra dengan budaya burung perkutut itu bertujuan untuk memanusiakan manusia. Humanity to human, human to humanity, memanusiakan manusia. Itu lebih dalam, itu lebih luas maknanya. Iya, karena begini para Ndoro dimanapun Anda berada, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita mendengarkan puisi, kita akan merasa nyaman. Begitupun ketika kita mendengarkan manggungnya burung perkutut, kita akan merasa tenang. Sampai di situ ketemu, kita memperoleh titik temu di sana. Kalau lebih jauh, kita buka tentang budaya dan filosofi burung perkutut. Nah, bukankah itu juga sebuah karya? Sahabat, demikian pembahasan kita, semoga ada manfaatnya. Semoga dari pengertian kita tentang sastra dan kebudayaan burung perkutut membuat kita lebih pemikirannya lebih terbuka, tidak sempit, tertuju pada hal-hal yang bersifat mistis, mitologis, dan terkesan gaib. Demikian, terima kasih. Cak Bejo pamit undur diri. Salam Rahayu, salam Nusantara, salam lembut, selembutnya kelembutan. Dari Raleng Muria, semoga kebaikan menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.